Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Buya gini, karena kan Al-Quran ini kata-kata Allah ya Buya ya. Ya, firman Tuhan ya. Firman Tuhan lah ya, firman Tuhan. Jadi untuk mengartikannya itu kan kita pasti perlu orang yang betul-betul memahami dari bahasa Arab, karena ini bahasa Arab ya Bu ya. Jadi mentafsirkan Al-Quran itu juga harus dengan orang yang betul-betul memahami bahasanya, kemudian memahami karena Al-Quran itu kelihatan sastra yang tinggi ya Bu ya. Gitu. Iya, bukan hanya paham kata-kata aja, tapi juga paham tentang pranasastranya juga. Betul, ya, itu Bu ya. Nah, saya ini dari kecil memang sudah diperkenalkan dengan Al-Quran, gitu. Hanya kan agama saya ini agama keturunan, jadi diajarkan Al-Quran juga hanya disuruhnya baca, gitu. Nah, untuk memahami dan mempelajarinya itu kan satu hal yang baru saya menyadari sesudah saya dewasa, gitu Bu ya. Gitu, karena waktu kecil ya iya aja, suruh belajar juga iya aja, tapi itu pun alhamdulillah gitu Bu ya. Kita ada dorongan untuk kita belajar itu, lama-lama kan saya jadi keinginan tahu saya jadi tambah besar, karena di Al-Quran ini tidak semua orang pandai menjelaskannya gitu Bu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana Bu ya cara yang baik untuk kita mengajarkan anak-anak tentang Al-Quran ini, karena anak-anak muda sekarang itu kan lebih kritis lagi Bu ya. Kalau dulu kita tidak terlalu berani untuk mempertanyakan hal-hal yang agak sedikit mendalam gitu. Tapi kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan pertanyaannya itu kan sangat luar biasa gitu. Nah, bagaimana mengarahkan untuk tidak meninggalkan Al-Quran gitu, namun dengan mencari guru yang seperti apa, kemudian menjelaskannya seperti apa. Tapi nomor satu kan pasti dari keluarga dulu. Nah, bagaimana sikap orang tua? Jadi begini ya, kita sangat beruntung sekali yang terlahir sekarang, karena saya dulu 2 tahun itu dipukulin terus waktu ngaji itu. Kalau salah glatok lagi, ya kan sampai 2 tahun nggak bisa baca Quran. Kita gagap ya dengan galaknya guru semacam itu. Dengan metodologi yang pakai metodologi Al-Baghdadi dulu itu. Alif hatta a, alif kasroh i, alif doma u, a, i, u. Habis waktunya begitu. Dengan metodologi yang baru sekarang, Qiraati, pondok pesantren kita juga pakai metode Qiraati. 3 bulan anak sudah bisa baca Quran kok. Jadi kita kembali kepada bagaimana kita selalu meng-create ya metode-metode yang sesuai dengan tingkat intelektualitas anak-anak kita nih. Yang pasti anak-anak kita lebih cerdas dari kita. Ya, dengan kemajuan teknologi sekarang ini anak udah cerdas kok. Ya, anak saya udah bisa ngerakit komputer segala macam ya itu kan luar biasa. Kadang-kadang saya juga kalah. Nah ini, dan anak kita sekarang lebih mengerti ya, makanan gizinya udah cukup segala macam. Kemudian juga saran dan teknologi, informasi dan sebagainya. Ya, sehingga kita pasti lebih mudah untuk menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Sesuai dengan sabda Rasulullah, laqad taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima. Tidak akan tersesat kamu karena aku sudah menitipkan kepadamu 2 perkara, yaitu 1 kitabullah, yang kedua adalah sunnahku. Ini pegangan hidupmu ke depan, pakai Al-Quran, pakai Al-Hadis. Itu sampai sekian. Kemudian untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentunya itu bahasa asing yang nanti sama seperti kita mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, apa saja sama prosesnya. Itu perlu banyak mutalaah, mesti banyak baca, majalah, koran dan sebagainya. Karena pengetahuan tentang bahasa kita tidak pernah selesai, karena bahasa itu berkembang. Selagi bangsa itu maju, bahasanya pasti maju. Kalau negaranya mundur, bahasanya mundur.
Kalau bahasanya peradabannya tinggi ya bahasanya vokabulerinya yang sangat lengkap sekali. Bahasa yang primitif ya bahasanya sederhana sekali. Jadi kalau kita ingin membuat anak kita menjadi anak yang cerdas pintar, ya anak harus menguasai bahasa. Yang membuat anak cerdas itu bukan matematika, Bu, tapi bahasa. Itu orang Inggris, makanya sejak anak SD itu sudah dikasih mata pelajaran membaca novel, memperkaya perbendaharaan bahasa. Karena bahasa itu alat berpikir. Kalau artinya lengkap ya bengkelnya bagus, betul nggak? Kalau Pak Toto bikin bengkel, hanya obeng sama palu saja, bisa nggak turun mesin? Iya, iya. Jadi semuanya ada, hidroliknya ada, kucing segala macam lengkap, akan sempurna. Anak-anak kita juga sama. Depend on, tergantung kepada berapa banyak alat yang dimiliki oleh anak kita berupa kekayaan bahasa itu. Akan tetapi ketika kita kembali kepada Al-Quran, dulu di Tunisia itu setiap malam minggu itu banyak teman-teman orang Arab, ya ada dokter gigi, ada notaris, ada direktur penerbangan. Malam-malam itu kumpul ke rumah saya bawa Al-Quran, mereka menanyakan kepada saya ini maknanya apa, ini maksudnya apa. Artinya dulu mereka nggak ngaji, nggak belajar agama, hanya belajarnya fisika, matematika, biologi, ekonomi, sebagainya. Bahasanya kurang, kemudian agamanya kurang. Yang bertanya, sekalipun orang Arab, sekalipun mereka bisa berbahasa Arab, di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang mereka tidak paham. Salah satu mereka bertanya, ya Abdusyakur sil ma'ana fil Quran, qala ta'ala in ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Apa itu artinya in ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa? Artinya lepaskan kedua sandalmu karena engkau ada di tempat yang suci, muqaddasi tua, suci tua. Tua siapa? Ya tua itu nggak tahu mereka artinya. Begitulah banyak kalimat-kalimat. Kemudian dari dulu juga para sahabat juga sering datang kepada Nabi menanyakan beberapa kata yang ada dalam Al-Quran maknanya seperti apa. Dan ternyata seperti kata istabrak, itu artinya apa? Kata Nabi, oh itu namanya permadani, oh begitu. Jadi banyak kata-kata yang mereka tidak tahu, tetapi sebatas menanya makna kata per kata. Nabi tidak pernah diminta oleh sahabat bagaimana menafsirkannya. Oleh itulah sebabnya ya tidak ada tafsir Nabi itu. Yang menafsirkan adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi, bahkan sudah belum pernah melihat Nabi, mereka sudah meninggal dunia. Ya, sejarah Nabi juga sama. Sirah Nabawiyah juga dibuat oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu lahir tahun 80 Hijriah. Nabi sudah tidak ada. Yang menulis sejarah Nabi itu ditulis lahirnya tahun 80 Hijriah, meninggal pada usia 71 tahun Ibnu Ishaq itu. Nabi sudah nggak ada, nggak pernah ketemu. Dia hanya mengumpulkan cerita-cerita para sahabat, katanya menjadi biografi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Ishaq sendiri akhirnya sampai sekarang naskah aslinya, manuskripnya sudah nggak ada. Dari mana tahunya? Dari Ibnu Hisham yang menyadur karangan-karangan Ibnu Ishaq. Selalu dia menyebutkan menurut Ibnu Ishaq begini. Menurut Ibnu Ishaq begini. Tapi mana kitab Ibnu Ishaqnya? Itu nggak ada, nggak ketemu sudah. Itu persoalannya. Jadi sumber awal daripada biografi Muhammad itu adalah Ibnu Hisham. Dari Sirah Nabawi itulah membantu bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ditambah lagi dengan pengumpulan hadis-hadis dan sebagainya. Kembali lagi kepada anak-anak kita. Tidak ada masalah, sekalipun saya sering mengatakan terjemahan Kementerian Agama banyak salah, banyak tidak tepat, banyak keliru terjemahannya, banyak yang tidak dipahami, tapi lumayanlah daripada tidak sama sekali. Apalagi ada terjemah Al-Quran, kalau nggak salah Al-Qalam itu per kalimat dikasih makna di bawahnya bahasa Indonesia itu.
ya. Kemudian warna-warninya juga dibuat macam-macam. Kalau warna kuning namanya idgham, kalau ini namanya ikhfa dan sebagainya. Ilmu tajwidnya itu juga sangat bagus sekali. Apalagi sudah pakai teknologi canggih, ya. Jadi tempel aja dia mau milih Maria apa yang Maria apa? Maria Ulfa. Yang suaranya apa? Tinggal pencet aja. Bismillahirrahmanirrahim Maria Ulfa. Kalau mau disetanya Abdul Basit ya, itu sudah teknologi sangat memudahkan sekali. Jadi Bu Judis nggak usah cemas, insya Allah mereka akan lebih pintar dari kita semuanya. Akan tetapi nanti yang perlu diketahui bahwa ketika Al-Quran ditafsirkan itu yang menafsirkan bukan lembaga resmi, institusi yang dibentuk oleh negara, tetapi adalah inisiatif pribadi. Jasa personal, jasa orang-orang tertentu yang cerdas-cerdas menyediakan waktunya untuk menggali, menerjemahkan, menggali, menafsirkan, menerangkan dan sebagainya. Makanya tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maraghi, tafsir Jalalain itu bukan hasil kajian lembaga, tapi adalah orang per orang. Nah, yang perlu diwaspadai, orang per orang ini punya ideologi yang berbeda-beda, punya mazhab yang berbeda-beda, ya, sehingga tidak bisa dihindari dalam penafsiran Quran sangat dipengaruhi oleh ideologi sang penafsir itu sendiri. Sehingga tafsir Mu'tazilah akan berbeda dengan tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak sama dengan tafsir Syiah. Kalau saya ini namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi juga di samping subjektivitas dalam ideologi, ya, aliran paham, tapi juga ada subjektivitas yang berkaitan dengan pengalaman, keilmuan seseorang, ya. Ditambah lagi relativitas dari kalimat-kalimat itu sendiri yang multi tafsir semacam itu, sampai kepada bacaan-bacaannya pun menjadi berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa berbeda? Yang ada harokatnya kok. Kemudian juga dialek setiap suku itu berbeda-beda. Kalau di Cirebon bilangnya sawo, kalau Indramayu bilangnya sawah. Sawo dalam bahasa Indramayu itu buah sawo namanya. Kalau di Cirebon sawo tuh sawah. Kalau gedang di Sunda itu papaya. Kalau kita namanya kates. Nah itu jadi antar suku mereka menulis Al-Quran itu sangat dipengaruhi juga dengan dialek bahasa lokal masing-masing, sehingga kita tidak aneh ketika melihat Al-Quran kok bacanya beda-beda. Ada yang baca laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Ada yang baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya udah nggak ada masalah. Ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin, ada yang panjang, ada pendek. Itu adalah disebabkan karena adanya dialek yang beragam antara suku-suku semacam itu. Yang penting nanti intinya mah untuk anak-anak kita, yang penting asal makna globalnya sajalah yang bisa mereka pahami, itu sudah bisa cukup menjadi petunjuk buat mereka. Terima kasih gitu.